Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seringkali dan akan terus-menerus menjelaskan bahwa dari pertama kali saya tidak pernah tahu tentang sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Saya hanya mengenal dan mengetahui tentang sosok seorang manusia pilihan Allah yang sudah mencapai kesempurnaan hati dan jiwanya. Seseorang itu bertindak sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, dan yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Saya meyakini seseorang itu adalah manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, karena di dalam diri seseorang itu mampu mewarisi roh kerasulan ataupun mampu mewarisi nur Muhammad, yaitu nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Dan seseorang itu jelas nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga meyakini seseorang itu sebagai Imam Mahdi, karena para ulama sering menyebutkan bahwa Imam Mahdi adalah manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan, yang akan memimpin semua umat manusia dan yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Dan seseorang yang saya yakini itu sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, karena beliau saat ini sudah menjadi pemimpin di alam gaib. Semua penduduk langit seperti para malaikat patuh kepada beliau, dan begitu pun penduduk gaib yang ada di bumi ini, semuanya patuh dan tunduk kepada seseorang itu. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, banyak orang-orang yang selalu menunggu dan menantikan kehadiran sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Banyak juga orang yang berusaha mencari tahu dengan ilmu dan pengetahuan mereka tentang keberadaannya dari satu tempat ke tempat lainnya. Bahkan ada juga dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu kesaktian gaib yang begitu tinggi, berusaha juga untuk menerawangnya ataupun melacak di mana keberadaannya. Tetap saja mereka tidak akan pernah mampu untuk bisa menembusnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkan dan belum menghendaki mereka. Banyak sekali masyarakat manusia yang ingin berjumpa dengan kekasih pilihan Allah itu. Tetapi sampai saat sekarang ini, beliau belum juga muncul, sehingga banyak orang yang tidak tahu pasti di mana dan siapa sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Semakin besar tekad kalian untuk menemukan dan berjumpa dengannya, maka akan semakin jauh sosok itu dari kehidupan kalian. Karena jika terlalu berharap untuk bertemu dengan seorang manusia pilihan itu, maka sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa mengetahui dan berjumpa dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Satu-satunya jalan agar bisa mengetahui keberadaannya dan bisa berjumpa dengannya, yaitu dengan jalan tidak mengharapkan untuk berjumpa dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Tetapi berharaplah untuk menuju dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridho, ikhlas dan tulus. Berharaplah hanya untuk bisa sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakanlah sesuatu hal yang lain selain hanya mengharapkan untuk selalu bisa berada di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus dilakukan adalah membersihkan diri sebersih-bersihnya, baik secara lahir maupun batin. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat-dekatnya, tanpa mengharapkan sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya mengharapkan untuk bisa mendapatkan cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi,
jika ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah harus memiliki ilmu Islam yang begitu tinggi, tidaklah harus berpakaian mewah, tidaklah harus berpenampilan seperti ustadz. Akan tetapi, serahkan saja hati dan jiwa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bisa mencintai kita juga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai dari penampilan, akan tetapi Allah akan menilai seorang hamba dari hatinya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Jika hati dan jiwa kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja hati ini akan merasakan sentuhan cinta, kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang-orang yang hati dan jiwanya diserahkan hanya untuk Allah, maka tidak ada lagi keraguan di dalam dirinya, karena mereka akan selalu merasa bahagia di dalam kehidupannya. Jadi jika beribadah, usahakan jangan pernah menghitung sedikit banyaknya suatu amalan yang kita jalankan. Banyak melakukan ibadah ataupun amalan akan sia-sia jika selalu diperhitungkan dan jika tidak didasari dengan cinta dan tidak mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, walaupun sedikit melakukan ibadah ataupun amalan, tetapi kita menjalankan dengan rasa ikhlas dan tulus, karena memang kita mengharapkan cinta dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah ataupun amalan itu akan menjadi sesuatu yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang hamba sudah sangat dekat dengan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa juga mencintai seorang hamba tersebut, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada seorang hamba tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkan dan sudah menghendaki seorang hamba untuk bisa mengenalnya secara zahir maupun batin, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan rahasia-rahasianya yang tersembunyi, termasuk rahasia tentang keberadaan sang kekasih pilihannya yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini, ataupun yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Jadi yang intinya, satu-satunya jalan agar bisa berjumpa dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah dengan cara tidak mengharapkan untuk berjumpa dengannya, akan tetapi berharaplah untuk bisa sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati dan jiwa itu selalu ingin berada di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.